oleh karena itu maka ini menguntungkan oligarki sebenarnya. Saya tadinya juga beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, paling tidak tahun-tahun terakhir dari Jokowi dan setelah sudah masuk periode Prabowo, saya juga kaget kenapa kejaksaan seperti naik daun betul. Setelah saya perhatikan beberapa kali dalam konferensi pers, baru saya sadar. Rupanya Humas itu mantan KPK. Jadi mantan KPK sehingga dia memang itu. Tapi jangan lupa Pak Heri bahwa bagaimanapun dia mau menerapkan apa pengalaman dia di KPK, itu berganti dari Jaksa Agung. Pucuk pimpinan ini? Iya, pucuk pimpinan. Jaksa Agung bergantung dari Presiden. Nah, jadi kalau misalnya Jaksa Agung orang Presiden, maka kemudian kasus misalnya Tommy Lembong, kemudian kasus Menko Info. Nah, mereka ini orang yang tidak memilih 02 atau tidak mendukung 02, maka diproses seperti itu. Sebenarnya padahal kasus BTS itu ada orang yang kemudian juga terlibat, tapi karena memihak kepada 02 tidak diproses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64 dimanapun berada, teman-teman kita para diaspora juga, kita harapkan menonton acara kita hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu khusus yang sangat istimewa, mungkin sudah berapa lama tidak hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Abdullah H. Mahua. Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdullah ini adalah Ketua Majelis Syuro Partai Masumi dan juga dikenal di kalangan nasional sebagai mantan penasehat KPK. Nah, kita sekarang bicara tentang korupsi. Seperti kita ketahui ada Perpres 66 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Prabowo memperkuat Kejaksaan Agung dalam rangka pemberantasan korupsi. Sementara di sisi yang lain, prediksi kita beberapa tahun lalu pada saat revisi Undang-Undang KPK akan terjadi pelemahan KPK, dan itu betul-betul sekarang terjadi. KPK betul-betul impoten, tidak ada kiprah apapun terhadap pemberantasan korupsi. Nah, untuk bahas ini kita akan mau mendengarkan bagaimana ulasan dari Pak Abdullah H. Mahua soal korupsi ini. Kira-kira gimana Pak Abdullah? Ya, jadi saya ingin ulangi lagi bahwa korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Indikator korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu ada bersifat transnasional. Jadi tidak satu negara saja, tapi antar negara. Dulu Panama Papers pernah mengemukakan ratusan orang Indonesia yang sahamnya di Eropa, di Amerika, dan seterusnya. Yang kedua, pembuktian korupsi itu sukar sekali. Kita lihat bahwa OCCRA tahun lalu menominasi Jokowi sebagai orang terkorup kelima di dunia, orang kelima korupsi di dunia seperti itu. Tapi Jokowi malah mengatakan buktikan apa yang korupsi seperti itu, karena memang korupsi itu tidak mudah pembuktiannya seperti itu. Nah, OCCR ini kan pendekatan jurnalistik, karena dia adalah media seperti itu, dan dia tidak punya kompetensi untuk bicara dari pendekatan pembuktian satu korupsi. Yang penting dia mengikuti kode etik jurnalistik, sumber beritanya dia rahasiakan dan seterusnya, kemudian dia siarkan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya Pak Heri transfer uang 5 juta ke siapa, terus kemudian delete, maka selesai seperti itu. Karena itu maka ada PPATK yang mentrace, yang memonitor kemana itu uang bergerak. Kalau misalnya selalu saya katakan kasus Jenderal Sambo, itu sudah meninggal ajudannya yang dia bunuh, digali mayatnya bisa diketahui bahwa dia meninggal karena penyiksaan, penganiayaan atau penembakan. Tapi kalau korupsi suka seperti itu. Nah, itulah sebabnya maka Jokowi mengatakan silakan buktikan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian
ciri ketiga daripada korupsi sebagai kejahatan luar biasa itu adalah dampaknya luar biasa. Dan kita lihat 10 tahun Jokowi itu dampak luar biasa korupsi itu. Baik di bidang politik terjadi pelanggaran konstitusi, bagaimana undang-undang dilanggar dan seterusnya. Kemudian dari segi ekonomi kita punya utang sampai 20.000 triliun yang utang APBN itu 8.000 lebih, kemudian utang BUMN itu 8.000 lebih, utang membayar gaji pensiunan TNI Polri dan ASN itu 4.000 lebih, sehingga total 20.000 lebih triliun yang itu diwariskan oleh Jokowi. Kemudian di bidang hukum orang yang bukan kelompok penguasa itu dikriminalisasi, ditangkap, dipenjarakan. Tapi ketika orang-orang mereka itu kemudian tidak ditangkap, tidak diproses dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu dampak korupsi. Dan terakhir kita lihat bagaimana kasus Raja Ampat, kemudian kasus 4 pulau di Aceh seperti itu adalah masuk dalam kondisi-kondisi yang disebutkan dengan dampak dari korupsi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ketika korupsi itu kejahatan luar biasa, maka undang-undang KPK itu juga luar biasa. Harusnya. Ya. Tidak yang memang undang-undang aslinya itu. Aslinya oke. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 itu memang itu luar biasa. Di mana di situ tidak bisa dilaksanakan oleh kejaksaan, tidak bisa oleh kepolisian, misalnya karena tidak boleh menyadap orang tentang korupsi. Yang boleh menyadap itu hanya KPK seperti itu. Di KUHP itu disebutkan bahwa kalau kepolisian kejaksaan mengundang seseorang baik sebagai saksi, apalagi tersangka seperti itu, harus izin atasannya. KPK tidak perlu seperti itu. Jadi itu keluar biasaan daripada undang-undang KPK, sehingga dengan demikian maka hukumannya juga luar biasa. Kalau kita tahu dalam pidana itu hukumannya penjara, kalau perdata hukumannya denda. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi gabungan antara pidana, penjara dan juga denda seperti itu. Sehingga pegawai KPK, pimpinan KPK itu juga luar biasa seperti itu. Nah, karena itu maka kita lihat ketika sudah berjalan beberapa waktu, DPR itu kemudian berpikir, wah ini kita melahirkan anak macan. Nah, ternyata kemudian ketua DPR, kemudian ketua DPRD, berapa ratus anggota DPR dari seluruh Indonesia, pimpinan komisi dan seterusnya ditangkap oleh KPK. Nah, sementara kita tahu Pak Heri bahwa anggota DPRD pada zaman reformasi ini mereka dipilih itu sepenuhnya itu adalah kepentingan oligarki, karena hasil temuan di KPK itu menemukan bahwa kalau orang yang tidak punya duit maka kemudian oligarki 9 naga dan seterusnya itu datang, Bapak Ibu tinggal terima bersih, kami yang proses seperti itu. Jadi mereka yang biayai belanja dan seterusnya seperti itu. Apa dealnya, konsekuensi logisnya atau jaminannya adalah bahwa melalui undang-undang dan proyek. Karena itu kita lihat pembangunan proyek dari Aceh sampai Papua Barat itu tidak dilelang, itu melalui Kepres seperti itu. PL gitu ya? Ya, seperti itu. Begitu juga misalnya dengan pengadaan barang dan jasa. Waktu zaman saya masih di KPK itu 42% kasus yang ditangani KPK itu pengadaan barang dan jasa. Zaman Jokowi itu 60%. Naik. Sementara APBN itu setiap tahun itu 35% APBN itu untuk pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi kita tahu bahwa APBN besar tapi tidak sampai ke rakyat karena itu bocor di jalan 35%. Dikorupsi 60%, tinggal berapa seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian kalau KPK dibiarkan terus, oligarki itu akan merasa wah kita berbahaya seperti itu. Nah, sehingga demikian, bagaimana agar supaya KPK dibuat impoten dan akhirnya lama-lama kemudian bisa dibubarkan. Kenapa? Karena ketika KPK melakukan proses penyidikan penuntutan, lantas kemudian dengan anggaran sekian ratus miliar atau ribu miliar, kemudian kepolisian juga melakukan penyidikan, kemudian kejaksaan juga menangani kasus korupsi, maka kemudian masyarakat berpikir ngapain lagi ada KPK, kepolisian dan kejaksaan bisa seperti itu, sehingga akhirnya kemudian
KPK tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45, kepolisian dan kejaksaan ada Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian sudah kalau begitu biaya besar, kerjanya sama juga, ya udah bubarkan saja. Padahal di dunia ini hanya Indonesia yang KPK-nya tidak masuk Undang Dasar negara. Thailand itu masuk dalam Undang-Undang Dasar negaranya seperti itu. Jadi itu secara konstitusional. Kemudian di dunia ini yang menangani korupsi itu hanya KPK-nya. Hanya Indonesia yang korupsi ditangani oleh 3 institusi, KPK, kepolisian, kejaksaan. Singapura kasus korupsi hanya ditangani oleh lembaga korupsi Singapura. Kalau di Malaysia SPRM itu hanya menangani korupsi, yang polisi jaksa lain. Jadi kalau menyangkut tentang Perpres yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo tentang bagaimana memberikan kekuasaan kepada kejaksaan, maka ini sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena polisi itu tugasnya penyidikan, kejaksaan tugasnya adalah penuntutan. Kemudian pengadilan mengadili. Itu menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, ketika kejaksaan juga menangani kasus sebagai penyelidik dan penyidik, itu berarti mengambil alih tugas yang ada di kepolisian menurut Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga kemudian maka terjadilah tumpang tindih makin jauh daripada Undang-Undang Dasar 45. Sebenarnya dulu ada SB melakukan Satgas. Nah, Satgas. Ya, kenapa melakukan Satgas pemberantasan korupsi itu cuma hanya berapa tahun itu? Karena dia tidak akan mau mengintervensi lembaga penegak hukum. Jadi kepolisian, kejaksaan, KPK, SB tidak mau, itu urusan aparat penegak hukum. Sebagai kepala pemerintahan tidak boleh intervensi lembaga penegak hukum. Karena itu beliau buat Satgas. Dan itu relatif berjalan. Tapi akhirnya kemudian berhenti karena itu juga pada hal-hal tertentu overlap dengan KPK. Kenapa? Karena waktu ada KPKPN sebelum dibubarkan, tugasnya KPKPN adalah memeriksa kekayaan penyelenggara negara. Yang kalau kekayaannya itu tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa diproses untuk kepada penindakan seperti itu. Nah, sehingga begitu maka akhirnya periode kedua dari SB sudah tidak ada lagi itu Satgas seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini menguntungkan oligarki sebenarnya. Saya tadinya juga beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, paling tidak tahun-tahun terakhir dari Jokowi dan setelah sudah masuk periode Prabowo, saya juga kaget kenapa kejaksaan seperti naik daun betul. Setelah saya perhatikan beberapa kali dalam konferensi pers, baru saya sadar. Rupanya Humas itu mantan KPK. Jadi mantan KPK sehingga dia memang itu. Tapi jangan lupa Pak Heri bahwa bagaimanapun dia mau menerapkan apa pengalaman dia di KPK, itu berganti dari Jaksa Agung. Pucuk pimpinan ini? Iya, pucuk pimpinan. Jaksa Agung bergantung dari Presiden. Nah, jadi kalau misalnya Jaksa Agung orang Presiden, maka kemudian kasus misalnya Tommy Lembong, kemudian kasus Menko Info. Nah, mereka ini orang yang tidak memilih 02 atau tidak mendukung 02, maka diproses seperti itu. Sebenarnya padahal kasus BTS itu ada orang yang kemudian juga terlibat, tapi karena memihak kepada 02 tidak diproses. Nah, begitu juga misalnya Ketua Golkar waktu itu Erlangga juga kemudian dipanggil Kejaksaan Agung. Setelah itu kemudian dia menyatakan dukungan kepada 02 Jokowi maka kemudian tidak diproses. Nah, jadi ini yang kemudian saya katakan bahwa kejaksaan menunjukkan prestasi luar biasa, tapi bergantung daripada apakah Jaksa Agung itu dikendalikan oleh Presiden atau tidak. Nah, itu problem. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari Perpres 66 yang memperkuat Kejaksaan Agung itu, apakah memang ada target khusus dari Prabowo yang diembankan ke Kejaksaan Agung? Misalnya target tadi oligarki atau mungkin termasuk juga Jokowi gitu Pak, kira-kira? Jangan lupa bahwa ketika petisi purnawirawan TNI kemudian mengatakan
dari beberapa poin, salah satunya adalah memakzulkan Gibran wakil presiden. Maka ketika ditanya Jokowi mengatakan ya itu berdasarkan konstitusi ya satu paket, satu paket. Berarti presiden wakil presiden. Orang menganggap bahwa Jokowi tidak paham konstitusi karena konstitusi mengatakan presiden dan atau wakil presiden. Berarti tidak harus satu paket, bisa salah satunya atau dua-dua sekali. Tapi itu adalah Jokowi memberikan sinyal kepada Prabowo bahwa kalau ganggu Gibran, ya dua-duanya. Sebab apa? Karena Jokowi punya kartu truf terhadap Prabowo. Saya lihat ada 4 kasus paling tidak Prabowo yang dipegang oleh Jokowi. Kasus membeli pesawat, kasus food estate, kasus ekspor pasir ke Singapura. Dan terakhir kalau Jokowi sudah terdesak, dia akan membongkar bahwa Pilpres 2024 itu seharusnya 2 putaran, bukan 1 putaran. Dan itu langsung kepada Prabowo seperti itu. Nah, oleh karena itu maka Jokowi memberikan sinyal bahwa ini satu paket, artinya karena itu maka pekan lalu atau sudah 2 pekan itu Prabowo mengatakan tidak ada reshuffle. Menteri-menteri saya baik-baik saja. Padahal kasus menteri SDM itu kasus Raja Ampat seperti itu. Kemudian kasus Tito dengan Budi Ari 4 juga. pulau kemudian kasus Budi Ari. Tapi problem kata nggak ada reshuffle. Tidak ada persoalan. Menteri saya berprestasi. Nah, itu menunjukkan bahwa Prabowo menjaga diri dia untuk tidak kemudian akan di-kick balik oleh Jokowi seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sering saya katakan di mana-mana bahwa kalau Prabowo itu betul-betul jenderal, bukan karena dia mantu Soeharto sehingga dapat pangkat jenderal, maka dia terapkan ada gium dalam militer itu yang sering saya katakan to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Kalau dia tidak mulai, dia akan dihabisin seperti itu. Oleh karena itu maka dia harus ikut pola Presiden Cina dulu yang mengatakan saya sediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya. Nah, kalau Prabowo lakukan itu, maka dia akan didukung oleh masyarakat. Misalnya, dia terbitkan Perpu Undang-Undang KPK, kembali ke Undang KPK lama. Perpu Minerba, Perpu Cipta Kerja, Perpu IKN, Perpu Undang-Undang Kesehatan. Kalau ini dia terbitkan, maka kemudian begitu Undang-Undang KPK lama diberlakukan, itu langsung KPK akan bergerak seperti biasa lagi, sehingga semua oligarki diproses, semua menteri yang bermasalah diproses, termasuk Prabowo. Tapi seperti Presiden Cina dulu, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya. Ketika Prabowo lakukan itu, maka kemudian masyarakat mendukung Prabowo. Jadi nggak dituntut. Masyarakat mendukung Prabowo, sehingga kemudian ketika sampai di JPU, karena KPK, maka JPU mengatakan pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan ini dan prestasi, maka kemudian ditutup kasusnya Prabowo. Apa bisa itu Prabowo? Maksudnya mau Prabowo seperti itu? Itu yang saya katakan. Kalau Prabowo mau, maka dia lakukan itu, terbitkan Perpu. Sebab kita ingat kasus Soeharto itu diproses, tapi kemudian Kejaksaan Agung menghentikan kasus sehingga dialihkan dari pidana ke perdata seperti itu. Dan kemudian perdata keluarga Soeharto dijatuhi hukuman sekian miliar rupiah ganti seperti itu. Jadi Prabowo kalau lakukan itu akan mendapat simpati daripada masyarakat. Sehingga demikian maka KPK itu tidak bisa memprosesnya seperti demikian. Nah, untuk itu maka kemudian kalau kita kembali ke Undang-Undang 45 asli, maka kepolisian dan kejaksaan menjalankan tupoksinya seperti yang asli. Penyidik itu ada kepolisian, kejaksaan, penuntutan. Kemudian kasus korupsi hanya dilakukan oleh KPK. Polisi itu kasus Minerba, kasus narkoba, kasus pembunuhan, kasus kriminal itu banyak sekali. Seperti itu. Sehingga kemudian maka kejaksaan juga punya tugas. Iya, kalau misalnya Prabowo melakukan itu kan bagus sekali gitu ya, yang tadi gitu. Tapi masalahnya reshuffle aja nggak jadi gitu. Nah, itu problem seperti itu. Artinya kemungkinan yang kecil nggak dilakukan, walaupun bagus sekali itu kalau dikeluarkan perpu tadi, Pak. Jadi misalnya katakanlah bahwa
persoalan sekarang sampai ke mahasiswa atau masyarakat itu unjuk rasa ke DPR untuk pemakzulan. Saya setuju dengan salah seorang pendapat salah seorang mengatakan bahwa persoalan itu bisa diselesaikan melalui persoalan politik oleh 4 orang, yaitu Prabowo, SBY, Megawati, dan Nasdem si Surapalo. 4 orang ketua umum ini. Kalau 4 orang ketua umum mengatakan si Gibran dilengsarkan, selesai. Karena apa? Pak Heri masih ingat berapa tahun lalu ketua fraksi PDP itu dia mengatakan bahwa kita ribut sini apa kan, kalau ketua umum mengatakan tidak bisa seperti itu. Artinya bahwa DPR Indonesia itu bergantung dari ketua umum. Nah, betul. Kalau 4 ketua umum ini setuju, selesai persoalannya. Tapi saya katakan bahwa kalau 4 ketua umum ini masing-masing dikasih 1 triliun, baru 4 triliun. Nah, Jokowi punya uang tidak terbatas, apalagi oligarki yang biayai. Maka selesai persoalan. Nggak mungkin terjadi. Tidak akan terjadi seperti itu. Nah, itulah sebabnya saya katakan mengapa Jokowi berani datang melapor ke Polda Jaya, kelompok Rosyuro dan seterusnya. Kenapa kemudian dia mau datang ketika dipanggil oleh Barreskrim? Andai kata mereka tidak menjamin Jokowi, apakah dia berani melapor ke Polda? Apakah jika tidak dijamin oleh Barreskrim bahwa itu cuma formalitas, apakah Jokowi mau datang ke Barreskrim? Saya 8 tahun di KPK, Pak Eri. Tidak ada orang diperiksa 1 jam. Tidak ada. 8 jam biasanya. Sampai malam. Sampai malam. Itu Jokowi 20 pertanyaan 1 jam. Apa yang ditanya? Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti hanya itu formalitas. Oleh karena itu maka saya menyarankan bahwa untuk menegakkan keadilan kebenaran, saya setuju soal ijazah Jokowi dipersoalkan. Tapi saya melihat bahwa yang paling possible itu adalah dari kasus korupsi. Kasus korupsi. Karena kalau soal ijazah, ini sekian lembaga itu terlibat. Sekian lembaga terlibat. Mulai dari KPU-nya, mulai dari KPUD Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat ketika Pilpres, kemudian MK, kemudian dan paling bahaya itu adalah UGM-nya. Sebagai perguruan tinggi yang termasuk perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Ada saya dapatkan cerita bahwa calon mahasiswa sudah diterima UGM, tapi orang tuanya tarik, tidak mau, gara-gara soal kasus ijazah Jokowi itu. Ini problem serius. Sehingga begitu, misalnya rektor Purek dengan dekan Fakultas Kehutanan dikasih 1 orang 1 triliun, apakah kemudian mereka akan mengatakan bahwa ya sepasang? Apalagi dengan data-data terakhir bahwa ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka dan itu sudah dibakar. Oh iya. Sudah dibakar. Sama dengan kasus 50 kan? Iya, betul. Dibakar juga, dipindah seperti itu. Nah, karena itu saya anggap bahwa itu cukup berat karena semua terlibat. Tapi kalau masuk korupsi, maka yang mulai diproses itu ada kasus Bobi Nasution. Dimulai dari situ? Dari Bobi Nasution. Kenapa? Menurut KUHP bahwa ketika kasus itu dibicarakan di pengadilan, itu sudah merupakan salah satu alat bukti. Bobi Nasution disebutkan di dalam pengadilan Gubernur Maluku Utara. Blok Medan itu. Blok Medan itu. Di situ KPK bisa masuk. KPK bisa masuk. Nah, sehingga KPK masuk itu kasus Blok Medan, kasus pesawat jet ready. Nah, ketika itu menurut KUHP ada saksi. Maka saksi kemudian Gibran dipanggil, diperiksa, Kasnya diperiksa, kemudian juga Jokowi. Nah, pesawat jet pribadi itu bermarkas di Solo ketika Gibran jadi wali kota. Sehingga demikian maka tidak mungkin tanpa permainan atau seizin wali kota pesawat itu bisa berada permainan seperti itu. Nah, sehingga demikian maka kemudian Kaisang itu tidak bisa diproses oleh siapapun. Karena Kaisang itu bukan penyelenggara negara, dia bukan ASN.
sehingga tidak bisa diproses, kecuali dia melakukan kriminal. Tapi kalau misalnya dia naik pesawat jet pribadi nggak bisa diproses, baik polisi, jaksa atau KPK, karena dia bukan ASN, dia bukan penyelenggara negara. Tapi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi pasal 11 itu mengatakan bahwa yang akan ditangani oleh KPK itu aparat penegak hukum, kemudian penyelenggara dan pihak lain yang terlibat dengan swasta aparat juga. penegak hukum, ya, dengan penyelenggaraan. Misalnya KPK tidak bisa menangani kepala desa, tidak bisa menangani camat, minimal wakil bupati, wakil wali kota. Tapi KPK pernah tangkap kepala desa karena kasusnya terlibat dengan seorang penyelenggara negara, seorang aparat penegak hukum. Jadi kasus yang bisa diproses karena dengan hubungannya dengan abangnya yang wali kota penyelenggara, maka bisa kasusnya. Begitu juga dengan Jokowi. Sehingga dengan begitu maka ketika kasus Bobi Nasution diproses, perlawanan tidak terlalu kuat. Kalau dimulai dengan Jokowi, perlawanan kuat. Kalau dengan Gibran, maka tadi sinyal daripada Jokowi itu bahwa satu paket seperti itu. Nah, dan itu bisa dihitung karena di KPK ada batas waktunya, berapa lama proses penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kemudian ke pengadilan, itu sudah ditetapkan aturannya, tidak lebih daripada sekian bulan seperti itu. Itu bisa. Sehingga demikian maka soal ijazah itu dengan sendirinya terbongkar seperti itu. Kalau misalnya dimulai dari Bobi Nasution, dengan kasus Bobi Nasution. Blok Medan itu ya. Blok Medan. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Pemirsa sekalian, tadi kita sudah dengar bagaimana uraian Pak Abdullah begitu dalam, begitu tajam, yang menyoroti tentang KPK, Kejaksaan Agung, dan Jokowi dalam satu sisi yang lain gitu. Dan kita menarik ini ya, mudah-mudahan saja bermanfaat informasi ini, menambah wawasan dan informasi kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.